Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya, lanjutan untuk video yang kedua, aplikasi turunan, tapi temanya udah beda. Kalau yang tadi adalah fungsi naik dan turun, kalau ini stasioner ya. Langsung saja. Nah, ini definisi titik stasioner menurut saya ya, agar mudah kalian pahami. Titik stasioner adalah titik kritis yang ada pada fungsi yang tidak naik dan turun. Oke, kayak tadi ya, kalau ini adalah naik, kalau ini adalah turun, ini naik lagi, maka yang tidak naik dan turun adalah daerah sini dan daerah sini ya. Tadi kan kalian sudah tahu ya bahwa ini adalah stasioner ya, stasioner. Kemudian oke ya, kalau tadi jenisnya ini adalah maksimum ya, titik balik maksimum. Yang ini adalah minimum, titik balik minimum ya. Oke, kemudian lanjut yang ini. Jadi kurva biasa, kalau ini kan kurva pangkat 2 biasanya, kalau ini kurva pangkat 3 ya, atau lebih. Oke, jadi kalau yang ini adalah misal naik, ini juga naik, nah, maka ini adalah titik stasionernya, stasioner. Nah, kalau ini juga turun, ini turun ya, ini turun semisal, nah ini di sini ya, berarti stasioner. Nah, lalu jenisnya apa? Kalau yang tadi ini maksimum, minimum ya. Kalau yang ini adalah namanya titik belok ya, titik belok ya. Kalau ini kan tadi titik balik maksimum, titik balik minimum. Kalau yang ini adalah titik belok ya. Jadi kalian paham perbedaannya ya. Kemudian syarat dari apa namanya, kita mencari stasioner ya, adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Ini syaratnya, syarat ya, atau tadi gampangannya pembuat 0 lah ya, pembuat 0 sama seperti apa yang fungsi naik dan fungsi turun ya. Kemudian untuk menentukan jenis dari titik stasioner ya, jenis ya ini tadi, titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok. Ada dua cara ya. Yang pertama uji turunan pertama, kemudian yang kedua uji turunan kedua. Pada video kali ini Pak Guru akan hanya menjelaskan yang pertama. Kenapa? Karena lebih mudah dan lebih gampang dipahami ketimbang yang uji turunan kedua. Sebenarnya bukan mudah dipahami secara pengerjaan atau gimana, tapi secara konsep. Karena uji turunan pertama konsepnya hampir sama dengan kita mencari nilai naik, fungsi naik ya, dan fungsi turun. Jadi konsepnya hampir sama. Kalau di uji turunan kedua, kalian akan belajar hal baru lagi, dikhawatirkan akan apa ya, bingung nanti pada saat mengerjakan ya. Ini apa, karena kebanyakan ini ya, rumus atau formula. Jadi kalau pakai uji turunan pertama kalian mungkin akan lebih mudah. Begitulah intinya ya. Oke.
Begini ya, silahkan dicatat. Saya lanjut. Nah, yang akan kalian pelajari pada stasioner ini ada empat inti ya, atau mungkin saya menyebutnya banyak tipikal soal ya. Tipikal soal untuk mencari stasioner ini, misal ada fungsi, nah kita disuruh untuk mencari titik stasioner, atau ada fungsi kita disuruh untuk mencari nilai stasioner ya. Jadi ada 4 inilah intinya ya yang akan kita pelajari, atau biasanya keluar dalam soal ini 4 pertanyaan ini yang sering keluar. Nah, ini silahkan kalian catat. Jadi titik stasioner itu berkaitan dengan berapa titik puncak atau titik beloknya. Kemudian nilai stasioner itu berkaitan dengan mencari nilai fx atau y. Ya, kita mencari y-nya lah. Kemudian titik koordinat stasioner kita mencari x, y-nya. Titik koordinat bisa kita ketahui jika kita telah mencari titik stasioner dan nilai stasioner. Ya. Kemudian yang keempat, jenis stasioner atau jenis ekstrim. Nah, ini yang tadi ya, titik balik maksimum, titik balik minimum, atau titik belok. Oke, langsung ya kita ke contoh soal ya. Pelan-pelan. Diketahui fungsi ini, tentukan titik stasioner, nilai stasioner, titik koordinat stasioner, dan jenis stasioner. Oke, ini jadi soal saya sengaja buat 4 pertanyaan ini agar kalian paham semua ya, walaupun nantinya beberapa tipikal soal di luar sana itu tidak menanyakan 4-4-nya, tapi biar kalian paham maka saya contohkan semua pertanyaan atau semua permasalahan yang bisa dicari, yaitu titik stasioner, nilai, titik koordinat, dan jenisnya. Oke, langsung saja. Jadi syarat yang pertama, f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, kita turunkan berarti fx kita turunkan berarti 3x kuadrat min 3 ini sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan 3 ya, berarti x kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan x plus 1, x min 1 gini. Kemudian kita cari nilai x nya, berarti x sama dengan berapa? Min 1 atau x sama dengan 1. Paham ya? Oke, setelah ini x min 1, x sama dengan 1, ini yang dinamakan apa namanya? Titik stasioner. Ya. Titik stasioner ya ini. Oke, biar lebih saya ini apa namanya? Biar lebih paham saya kasih tanda lah. Nah, ini yang dinamakan titik stasioner. Oke, kemudian kita akan cari nilai stasioner ya. Nilai stasioner gimana tuh? Oke, mana ya? Sini lah ya. Nah, nilai stasioner kita cari. Nilai stasioner kita cari menggunakan bahan titik stasioner. Jadi titik stasioner kita substitusikan ke soal fungsi. Fungsinya saya tuliskan lagi, x pangkat 3 min 3x plus 1 ya. Kemudian x-nya kita ganti dengan min 1, kemudian x-nya kita ganti dengan 1, gantian ya, min 1 dulu. Ketika x sama dengan min 1 ya, berarti ya
min 1 pangkat 3 min 3 min 1 plus 1 ini ya, min 1 plus 4 plus 1 ini ya, 4. Oke, kemudian pada saat X nya 1, F1 berarti berapa ini? 1 ini ya, min 3 plus 1 min 3 plus 1 min 3 min 2 plus 1 min 1 min ya. Nah, ini yang dinamakan nilai stasioner ya, 4 dan min 1 ya, 4 dan min 1. Paham ya? Kemudian apa namanya? Bentar, kita posisi ya. Kemudian kita tulis sini lah. Iya. Nah, kita mencari titik koordinat. Titik koordinat stasioner. Nah, titik koordinat stasioner ini ya, tadi kan X, Y ya. Ya udah, kita lihat aja berarti. Ini X-nya ya. Ini X-nya. Ya, ini Y-nya. Fx kan kalian ingat ya, Fx itu sama dengan Y. Nah, berarti ini Y-nya ini. Ini Y-nya. Ini X-nya. Ini Y-nya. Oke. Gitu ya. Berarti titik koordinat stasionernya adalah X, Y gini. Berarti ada 2. Yang pertama min 1 dan min 1,4 dan 1, min 1. Ini yang dinamakan titik koordinat stasioner, yaitu X, Y ya. Oke, pelan-pelan dipahami ya. Paham? Tinggal apa? Jenis stasioner ya. Tapi ini dicatat dulu, ditulis ya. Kalau udah paham lanjut ya. Nah, jenis stasioner ya, kita cara mencarinya kita gunakan garis bilangan seperti yang fungsi naik turun tadi ya. Kita ambil X-nya min 1 dan 1. Soal sini adalah min 1, sini adalah 1. Oke ya, fungsinya jangan lupa, fungsinya pakai yang turunan ya, bukan yang soal, karena ini min 1 dan 1 kan punyanya ini, punyanya turunan ya, makanya kita pakai yang ini. Oke, jenis stasionernya berarti kita pakai f aksen X. Berapa tadi? X kuadrat min 1. X kuadrat min 1. Kita coba, ini ada 3 bagian ya, 1, 2, 3. Nah, kita coba salah satu saja, nggak masalah semuanya. Kalau saya kembali lagi, yang paling enak itu kita coba pakai yang angka 0. Angka 0 kan di sini 0. Kita coba, berarti sel F0 itu sama dengan
0 kuadrat ya, min 1. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif. Kan di sini adalah min, di sini adalah plus, di sini adalah plus. Nah, kalau yang tadi fungsi naik turun, kalau plus kan naik ya, ini pun sama, ini naik, naik. Min turun, plus naik lagi. Oke ya, paham ya? Jadi kalian cukup cari cari satu saja. Kalau paling gampang ini 0 ya, jadi buat patokan lah. Nanti kalau misalnya ini min ya kanan kirinya plus, kalau sini plus ya kanan kirinya min gitu aja. Atau cari dari sini nggak masalah, atau cari dari sini nggak masalah, sama saja. Udah ketemu ya. Nah, kemudian jenis stasionernya ini saya tuliskan. Untuk X sama dengan min 1 ya, diperoleh titik balik maksimum ya, karena di atas ya, kan di sini kan tek 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 ya. Kemudian untuk X sama dengan 1 diperoleh ini maksimum titik balik minimum. Oke ya, jadi jenis stasionernya ada dua, maksimum dan minimum. Tapi kalian jelaskan maksimum itu pada saat X sama dengan min 1, kemudian minimum pada saat X sama dengan 1. Kalian tulis seperti ini ya. Jadi begitu cara mencarinya ya. Oke, satu soal lagi. Sama, kita mencari titik stasioner, nilai stasioner, titik koordinat, dan jenis. Oke, biar kalian lebih paham. Pertama, kita turunkan ya. Berarti jika diturunkan kan 3x kuadrat min 12x plus 9 sama dengan 0. Oke, kemudian kita bagi semua dengan 3. X kuadrat min 4x plus 3. Kemudian kita faktorkan. Ketemunya berapa ini? Plus 3 min 4 berarti min 3 sama min 1 ya. Nah, kemudian pembuat nolnya berarti X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Oke ya. Nah, ini ketemu titik stasioner ya. Titik stasioner. Oke, saya tandai seperti ini. Ya. Kemudian kita mencari nilai stasioner. Nilai stasioner gimana tadi? Kita pakai ini ya. Nah, nilai stasioner misal di sinilah. Iya. Nah, nilai stasioner. Nah, berarti 3F sama dengan 3. Kita masukkan ke soal ya, nilai stasioner ke soal ya. Berarti 3 pangkat 3 min 6 3 pangkat 2 plus 9 kali 3 plus 1. Ini berapa ini? 27 min. Ini berapa? 54 ya. Plus
27 lagi. Oke, plus 1. 27 plus 27, 54, 54, min 54, habis ternyata. Misalnya 1. Oke, kemudian yang F sama dengan 1. Oke, F sama dengan 1. Berarti 1 pangkat 3 min 1 pangkat 2 plus 9 pangkat 1 plus 1. 1 min 6 plus 9 plus 1. Berapa? 1 min 6, 5 min 5 plus 9, 4, 4 plus 5. Ya. Nah, ini adalah nilai stasionernya. 1 dan 5. Kemudian titik stasionernya. Titik, iya benar, titik koordinat tapi ya. Titik koordinat. Titik koordinat. Nah, paling gampang titik koordinat memang. Berarti kan 3 sama 1 ya. Titik koordinat sini lah. Biar ini 3,1 dan 1,5. Oke, gampang ya, titik koordinat. Kemudian jenis stasioner. Jenisnya berarti gimana jenisnya? Kita buat garis bilangan. Nah, ingat fungsinya pakai yang diturunkan, berarti kita gunakan ini ya, x kuadrat min 4x plus 3 gini. Kemudian kita udah tahu titiknya 3 sama 1 ya, berarti sini 1, sini 3. Nah, oke, kemudian kita ambil satu titik, misal 0 lah ya, biar gampang. 0 sini ya, kita masukkan F 0 ya, kita masukkan berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3, 0, 0, 3 positif. Udah, berarti sini plus, sini min, sini plus. Nah, oke, berarti kita buat seperti ini. Sudah ketemu ya. Jadi jenis stasionernya untuk X sama dengan 1 ya, peroleh titik balik maksimum ya. Oke, untuk X sama dengan 3 diperoleh titik balik minimum. Oke, begitu ya. Jadi ini saya buat contoh soal yang memang agak sulit karena semuanya harus dicari ya. Nah, berikut saya contohkan contoh soal yang beredar di buku, di internet atau di LKS gitu ya. Tapi tidak seberat contoh soal yang tadi. Nah, semisal ini. Jadi saya carikan contoh soal ya. Ini silahkan kalau kalian mau kerjakan atau buat latihan nggak masalah ya. Tentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Nah, ini kan cuma 2. Kalau tadi kan saya 4 ya. Ada nilai, titik koordinat sama jenis. Nah, ini nomor 2 misal. Ini kan hanya 2 juga, ini koordinat.
ini jenis ya. Oke, kemudian yang nomor 3 ini ada nilai, koordinat, jenis, titiknya nggak ada. Ya, tipikal soal berbeda-beda ya, tapi pada intinya kalian harus bisa memilah dan mengidentifikasi apa yang harus kalian cari ya. Kalau tadi di Pak Guru mencontohkan kan ada 4 itu ya, 4 apa sih pertanyaan lah ya, 4 pertanyaan. Kalau ini kan cuma 2 ini, hanya nilai dan titik. Ini koordinat, titik, dan jenisnya. Kemudian yang ini ada 3, jadi tidak tentu ya. Nah, setiap soal punya karakteristik tersendiri, dan silahkan kalian coba ya soal ini agar kalian lebih paham lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih atas waktu kalian. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengerjakan ya. Oke, kemungkinan ini adalah bab materi terakhir untuk turunan ya. Setelah ini kita akan berganti bab, yaitu integral ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.